Materi pertama yaitu latar belakang lahirnya reforma agraria. Yang pertama, permasalahan agraria masih cukup tinggi. Yang kedua, ketimpangan struktur penguasaan tanah. Dan yang ketiga, banyaknya lahan yang masih belum dimanfaatkan. Selanjutnya, pengertian reforma agraria menurut peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2018 yang bisa dilihat di sini. Selanjutnya, perkembangan reforma agraria dari masa ke masa, yaitu yang pertama dari masa Soekarno. Soekarno mengawali lahirnya reforma agraria serta membangun infrastruktur hukum agraria nasional sekaligus mengakhiri praktik agraria warisan kolonial. Yang kedua yaitu Soeharto. Soeharto melaksanakan kebijakan dan strategi reforma agraria dengan melaksanakan kebijakan transmigrasi. Dan yang ketiga yaitu Presiden Habibie yang mengeluarkan kebijakan untuk pemberlakuan kembali reforma agraria dengan pembentukan tim Land Reform. Selanjutnya, pada zaman Gus Dur, Megawati, dan SBY yang melaksanakan kebijakan reforma agraria dengan mengeluarkan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang kembalinya reforma agraria. Dan yang terakhir yaitu Joko Widodo yang melaksanakan legalisasi terhadap kepemilikan tanah. Oke, berikut kita masuk kepada tujuan reforma agraria. Yang pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Yang kedua, menangani sengketa-sengketa dan konflik-konflik agraria. Yang ketiga, menciptakan sumber kemakmuran dan sumber kesejahteraan masyarakat. Tujuan-tujuan lainnya dapat dilihat di sini. Selanjutnya, bagaimana bekerjanya hukum dalam pelaksanaan reforma agraria. Demi bekerjanya hukum dalam pelaksanaan reforma agraria, maka diperlukan titik balik atas pelaksanaan reforma agraria ini. Pertama-tama kita harus ketahui bahwa skema agraria seperti berikut, yang didasari aturan hukum atau dasar-dasar reforma agraria seperti berikut. Aturan-aturan tersebut harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan masyarakat mendapat keadilan dari penyelenggara reforma agraria. Penyelenggara reforma agraria adalah seperti berikut, yang kemudian penyelenggara reforma agraria ini memberikan kepastian kepada aturan yang menjadi dasar hukum reforma agraria. Lanjut kita masuk kepada teori-teori reforma agraria. Yang pertama, teori bekerjanya hukum dalam program reforma agraria. Yang kedua, teori law as a tool of social engineering. Yang ketiga, kajian atas teori pelaksanaan reforma agraria sebagai alat kontrol sosial. Indikator pelaksanaan reforma agraria itu ada tiga. Yang pertama keadilan, yang kedua kepastian, yang ketiga kesejahteraan. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di sini. Materi selanjutnya tentang tolak ukur keberhasilan reforma agraria. Yang pertama, ketetapan redistribusi tanah dalam objek reforma agraria kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, kepemilikan atas penguasaan tanah, hutan, dan kekayaan alam diberikan kepada rakyat secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, teridentifikasi, terverifikasi, dan terpetakannya wilayah yang masuk dalam program reforma agraria. Yang keempat, pemertaan, kepemilikan, dan penguasaan tanah, hutan, dan kekayaan alam kepada semua pihak. Selanjutnya, alasan diadakannya reforma agraria untuk mengupas tuntas persoalan ketimpangan struktur penguasaan tanah yang terjadi di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Adapun tujuan diterbitkannya UUPA, yang pertama untuk menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan. Yang kedua, menyelesaikan persoalan-persoalan atau konflik agraria yang ada. Dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan usaha-usaha untuk mensejahterakan rakyat melalui program-program reforma agraria. Berikut adalah faktor utama yang menimbulkan konflik agraria. 1. Ketimpangan struktur penguasaan tanah yang dalam implementasi terdapat ketidakadilan dalam pemenuhan hak dasar manusia. Yang kedua, didukung regulasi peraturan perundang-undangan yang kurang menjamin perlindungan hak masyarakat. Selanjutnya dapat kita lihat di sini. Lalu kita masuk kepada penanganan sengketa konflik agraria yang dilaksanakan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial dengan melibatkan pihak-pihak berikut ini. Dapat kita lihat di sini. Lalu mengenai ketetapan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang arah kebijakan pembaruan agraria berisi yang pertama, melaksanakan peraturan kembali penguasaan pemilik, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Yang kedua, menyelenggarakan penataan melalui inventaris dan regulasi secara komparatif dan sistematif. Selanjutnya dapat kita lihat di sini. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024.
Yang pertama, penyediaan sumber tanah objek reforma agraria atau TORA, termasuk melalui pelepasan kawasan hutan. Yang kedua, pelaksanaan redistribusi tanah. Yang ketiga, pemberian sertifikat tanah atau legalisasi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat penerima TORA. Selanjutnya, gugusan tugas reforma agraria. Yang pertama, tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di pusat, Pemda, dan masyarakat. Yang kedua, akan mempermudah koordinasi eksekusi serta penyelesaian setiap hambatan. Yang ketiga, mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan paying penopang program RA. Selanjutnya, tanah negara, penetapan tanah terlantar. Yang pertama, bekas hak atas tanah yang tidak diperpanjang jangka waktunya. Yang kedua, penetapan tanah terlantar ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria untuk konsolidasi tanah, redistribusi tanah, dan pemanfaatan lainnya. Yang terakhir, konflik agraria. Yang pertama, perkebunan negara atau PTPN. Yang kedua, perkebunan swasta. Yang ketiga, tanah dikuasai militer. Yang keempat, perhutani. Yang terakhir, proyek-proyek infrastruktur.